Ada dua orang sahabat ya dengan perangai yang sangat berbeda sebelum disentuh dengan Islam. Nah, ketika sudah disentuh dengan Islam ini, bagaimana Islam bisa menzibgoh orang-orang ini gitu ya. Jadi keputusan yang diambil waktu itu oleh Abu Bakar adalah perangi mereka semua gitu. Sementara waktu itu pendapat dari Umar ibn Khattab itu tahan dulu lah, karena mereka baru dalam Islam, mungkin dengan pendekatan, dengan pembicaraan bisa mereka berubah gitu. Nah, tapi waktu itu keputusan yang diambil adalah keputusan dari Abu Bakar, yaitu perang, dan memang itu keputusan yang sangat tepat gitu. Luar biasa gitu. Islam bisa mensibgoh bahkan sampai ke pribadi orang-orang gitu, sahabat Nabi waktu itu gitu. Nah, sehingga terjadilah perang Riddah, dan ini banyak sekali umat Islam yang meninggal dunia. Nah, ini menurut Syekh Ali An-Nadwi ini adalah pemurtadan terbesar gitu setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini cerita lain juga harus kita baca bagaimana sirahnya ini, sehingga kita bisa tahu persis bagaimana kejadiannya gitu. Nah, selanjutnya gelombang pemurtadan yang besar sekali di dunia Islam itu adalah di Andalusia gitu. Ada dua istilah di sini, Reconquista dan Inquisisi. Ya, seperti kita ketahui, Andalusia ini merupakan jembatan ya masuknya Islam itu ke benua Eropa gitu. Jadi kenapa Eropa itu atau Barat itu sangat benci dengan Islam? Karena memang Islamlah satu-satunya yang pernah menundukkan peradaban Barat gitu. Salah satu ini sebenarnya. Jadi ini sejarah Andalusia ini luar biasa. Kalau kita bahas juga, ini selama 8 abad ya, 800 tahun gitu. Itu Islam mengendalikan di Spanyol itu. Andalusia itu daerah sekitar Spanyol dan Portugal ya. Sebagian juga ke atasnya ada Prancis gitu. Nah, sedikit kita mengulas sejarahnya ini di Andalusia kenapa sangat penting ya. Nanti hubungannya dengan konsep Barat gitu. Jadi tahun 711 ya, kalau tidak salah 711 Masehi itu Tariq bin Ziyad gitu. Tariq bin Ziyad itu bisa mengalahkan Spanyol ya. Nah, ini kurun waktunya sedikit sekali, berarti belum 100 tahun ya. Nabi wafat itu tadi sekitar 632 ya. Nah, jadi sebelum 100 tahun Islam ini sudah menyebar sampai ke daratan Eropa gitu. Dan bukan penjajahan seperti yang kita ketahui ketika negara-negara Barat menguasai koloninya gitu. Tapi adalah pembebasan, sehingga ketika Islam masuk itu adalah kemakmuran yang ada gitu. Jadi sejarah 800 tahun di Andalusia ini silahkanlah kita lihat buku-bukunya, sejarah ini luar biasa sekali. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini maju sekali gitu. Dan Barat belajar ilmu pengetahuan itu adalah di Andalusia ini gitu. Di sana ada Cordoba, ada Sevilla, itu pusat-pusat pembelajaran, pusat-pusat ilmu pengetahuan gitu. Perpustakaan itu sekitar 700 perpustakaan, dengan buku, isi bukunya itu sekitar 500 ribuan buku gitu setiap perpustakaannya. Ilmu kedokteran ini luar biasa. Jadi orang-orang Eropa yang mampu, termasuk raja-raja Eropa, ketika mereka sakit itu atau mendapatkan itu, pengobatannya pergi ke Andalusia ini gitu. Kalau sekarang kita, pelajar-pelajar kita itu banyak belajar ke Barat, nah dulu orang-orang Eropa itu belajar itu ke umat Islam di Andalusia ini gitu. Ini luar biasa sekali, sehingga bahkan sampai pakaian terpelajar itu pakaian seperti gamis itulah gitu pada waktu itu, termasuk orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi gitu. Jadi orang-orang Kristen dan Yahudi memang dilindungi sama, kebudayaan mereka berkembang gitu. Nah, inilah perbedaannya gitu, futuhat Islam itu dengan penjajahan. Karena kalau penjajahan oleh Barat itu diambil semua sumber dayanya gitu. Sumber daya manusianya ditekan gitu. Sumber daya alam diambil habis gitu. Tapi pembebasan dalam Islam, kenapa Islam bisa menyebar tadi sampai hampir ke 2/3 dunia itu cahaya Islam masuk?
Karena tadi justru kemajuan yang ada gitu ketika Islam masuk membuka dakwah Islam di suatu daerah gitu. Nah, Reconquista ini adalah penaklukan kembali. Jadi tetap Kristen tidak menerima dengan adanya Islam di itu, sehingga dari utara itu Prancis dan lain-lain itu kerajaan-kerajaan kecil mereka bergabung. Nah, intinya apa gitu? Kemunduran Islam itu ketika memang sudah tidak ada lagi persatuan gitu. Jadi Andalusia ini sudah terbagi di akhir-akhir hidupnya ya, terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, semua berlomba ingin menguasai, bahkan sebagian meminta bantuan ke orang Kristen untuk memerangi saudaranya sendiri, sehingga ketika Kristen masuk itu hancur lagi. Yang terakhir itu di Granada gitu, sehingga di Granada itu tidak ada perlawanan sama sekali gitu. Kunci kerajaan itu diberikan kepada waktu itu Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Nah, ini kalau kita bahas sejarah ini luar biasa gitu. Bagaimana negeri yang indah, negeri yang makmur, ketika Islam mundur, ketika Islam hilang lagi menjadi sesuatu yang tandus. Ini oleh sejarawan Barat gitu disampaikan gitu. Hutan-hutannya berantakan gitu. Tanahnya menjadi kering katanya ketika Islam ini mundur di nah, ketika penaklukan sampai ke utara itu Prancis sebagian sudah sampai, tapi ketika sekitar 30 km lah sampai ke Prancis. Nah, tapi terjadi kalah waktu itu sehingga tidak terus maju ke utara. Nah, ini bahkan sejarawan Prancis sendiri gitu menyampaikan, menyayangkan waktu itu pasukan Islam kalah di Prancis. Kenapa? Karena kalau menang dan Prancis dikuasai, itu Eropa akan maju beberapa puluh tahun lebih cepat gitu. Nah, ini. Nah, setelah umat Islam semua dikalahkan di Andalusia ini, nah inilah terjadi yang namanya inkuisisi ini gitu. Nah, ini gambar ilustrasinya ini luar biasa seperti kita dengar bersama, kita simak bersama dulu di kajian SPI. Nah, ini memang nyata sekali gitu. Jadi semua umat Islam waktu itu yang ada di Andalusia itu silahkan pergi keluar dari Spanyol, atau kalau ingin menetap harus masuk agama Islam, harus masuk agama Kristen gitu. Nah, jadi hampir semua gitu. Ada sebagian yang memang menyembunyikan keimanannya gitu, yang disebut dengan kaum Morisco waktu itu. Kaum Morisco, mereka kehidupan sehari-harinya tidak menambahkan Islam, tapi keyakinan mereka masih Islam. Nah, tapi ada badan semacam intelijen lah, sehingga kalau ketahuan ini masih, nah inilah inkuisisi ini, mereka disiksa luar biasa, bahkan dibakar hidup-hidup. Ada yang lihat sajalah nanti di googling tentang bagaimana kejamnya inkuisisi ini gitu. Nah, sampai nanti, wah ini panjang sekali, kita cukupkan saja dulu mungkin ya. Nanti sebetulnya ada kekhalifahan itu sudah berdiri juga di Utsmani di Turki gitu, sehingga kekhalifahan Turki setelah itu mengirimkan pasukannya sehingga berperang untuk membebaskan ini orang-orang ini, orang-orang yang Islam yang ada di sana itu gitu. Dengan berperang tentunya gitu. Dan saking kejamannya yang diceritakan ini, saya mendengar dari Ustadz Budi Asyhari ya, ada sekelompok orang yang dibebaskan itu harus malam hari. Kenapa? Karena mereka disimpan di bawah tanah selama berpuluh-puluh tahun, sehingga ketika matahari, mereka bersentuhan ke matahari itu matanya bisa rusak, sehingga pembebasannya itu mereka itu di malam hari gitu. Ini luar biasa ceritanya. Belum kemajuan-kemajuan, ini hal negatifnya, kemajuannya luar biasa sekali gitu, yang ada di Andalusia ini. Nah, ini selanjutnya Abul A'la Maududi, bukan Maududi ini ya, An-Nadwi itu, definisi murtad itu adalah pertukaran dari suatu keyakinan atau kepercayaan spiritual ke yang lain, penyangkalan terhadap ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah ke seluruh dunia gitu, penolakan terhadap cita-cita ajaran tuntutan yang telah terus-menerus dikaitkan padanya dan yang secara sungguh-sungguh diterima oleh Islam sebagai kebenaran. Nah, di samping kemurtadan-kemurtadan yang besar tadi, ada juga kemurtadan 1-2 orang itu sudah kita hadapi, kita tahu bersama lah. Atau kalau di kita mungkin ketika ada bencana, nah di sana ada. Tapi reaksinya terhadap kemurtadan-kemurtadan tadi itu luar biasa gitu.
Nah ini kita lihat deh. Nah reaksi terhadap keonaran dari masyarakat muslim, kemarahan dan kebencian yang hebat terhadap pihak yang bersalah, dan pemutusan hubungan sosial. Jadi hak waris dan lain-lain sudah tidak ada lagi ketika berpindah agama gitu. Tapi ini akan menimbulkan reaksi kesadaran kaum muslim. Nah ini seperti kita lihat nih, di kita saja ini ketika ada pemodernan ini luar biasa gitu. Sampai semua ulama memikirkannya, semua ini di sini kita lihat MUI juga ya di kita. Nah tapi ada nih ini menurut Abu An-Nadwi ini gelombang pemurtadan baru gitu. Eropa mengenalkan kepada orang Timur konsep-konsep dan ideologi yang berdasarkan pada penyangkalan pokok-pokok kepercayaan rohaniah dan penolakan terhadap kekuatan yang maha kuasa. Nah ini. Selanjutnya penolakan terhadap kesadaran unggul yang menciptakan dunia yang dalam kekuasaan terletak takdir. Konsep yang berasal dari penolakan terhadap yang gaib, yang supranatural, wahyu ilahi, kerasulan, dan nilai-nilai transendental. Inilah segi-segi umum dari semua cabang pemikiran yang dibawa oleh Barat, tak peduli apakah berkaitan dengan biologi, evolusi, atau dengan etika, psikologi, politik, atau ekonomi. Jadi beragamnya lapangan studi yang mereka tekuni semuanya memiliki latar belakang pendekatan materialistis. Ini menurut Abul Hasan ini adalah sudah murtad ketika pemahaman ini sudah masuk gitu. Nah, kita lihat lagi. Agama dan konsep tadi adalah ketidakberagaman gitu. Nah, ini yang melanda dunia itu gitu. Bukan hanya umat Islam sebetulnya gitu. Karena agama Kristen, agama ini sama, udah dibahas habis. Jadi bukan Kristen yang kita hadapi gitu sebetulnya. Kelompok pemerintah, sekolah, semua sudah gitu. Bahkan keluarga. Nah, dalam golongan ini terdapat pribadi yang beriman kepada Allah. Ya mungkin mudah-mudahan kita termasuk. Tapi sifat yang dominan dalam diri mereka, nah ini yang harus diwaspadai. Tak lain adalah materialisme gitu. Jadi materialisme ini bukan orang yang menumpuk harta banyak, wah semua banyak gitu, bukan. Bahkan orang yang tidak mampu. Ketika konsep materialisme datang itu, jadi kehidupan dunia inilah yang menjadi tujuan gitu. Masalah yang diabaikan. Jadi kemurtadan ini menurut An-Nadwi mengelabui dan mengalahkan kaum muslim gitu. Inilah masalah penting. Nah, tapi masalah ini menurut Syekh An-Nadwi bukan harus dengan konfrontasi seperti inkuisisi, penyiksaan dan lain-lain, tidak. Tapi harus dengan kesabaran, ketegasan, kecerdasan gitu. Jadi dengan intelektual gitu. Nah ini mengelabuinya seperti apa nih? Nah ini ada sedikit ya. Jadi korban tidak pergi ke gereja atau ke sinagog. Kalau berpindah agama kan seperti itu. Murtad seperti itu yang kita pahami. Tidak pula mengumumkan perpindahan agamanya. Jadi akibatnya masyarakat tetap bersenang-senang dan menutup mata terhadapnya. Tidak merasa tersinggung dengan adanya kemurtadan ini. Tidak mengancamnya, tidak menghukumnya, dan tidak pula menerapkan sanksi-sanksi sosial lain. Kaum murtad bisa memperbanyak yang bahayanya ini. Mempertahankan kedudukan dan hak-hak mereka dalam masyarakat Islam, malah mendapatkan kesempatan untuk menguasai. Nah, kenapa sebetulnya Barat itu sampai berhasil menyampaikan ketidakberagaman di seluruh dunia? Nah, ini menurut kajian Syekh An-Nadwi, jadi abad ke-19 ini umat Islam sudah menunjukkan tanda keletihan, pikiran-pikiran mereka sudah usang, dan juga telah kehilangan kesanggupan untuk menyampaikan Islam ini dengan cara yang efektif gitu. Dan selanjutnya tidak ada usaha yang dilakukan untuk membina hubungan dengan golongan kaum muda terpelajar. Nah ini penting sekali karena mereka lah penggerak peradaban ini gitu. Nah kita di sekolah ini luar biasa ini menanamkan untuk kaum muda ini jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sangat masuk ke dalam jiwa sebetulnya gitu. Bahkan setara dengan agama menurut saya An-Nadwi ini. Nah mereka juga dengan konsep dan pemikiran menyiapkan penyebaran ini
kalau kita kena dengan orientalisme itu dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan di perguruan tinggi barat terkena ini, kajian orientalisme luar biasa sekali gitu. Nah, ideologi ini datang bareng dengan penjajahan juga waktu itu gitu. Sehingga hampir semua daerah jajahan ini ya masuk ideologi ini. Menaburkan benih-benih sentimen dan perasaan jahiliyah di dunia muslim. Padahal Islam sudah menyatakan perang gitu, dengan kondisi jahiliyah itu. Nah, yang disampaikan oleh An-Nadwi ini adalah golonganisme gitu. Kalau dulu itu apa ya, firqoh mungkin ya. Nah, firqoh ini nanti setara dengan nasionalisme menurut. Jadi saya An-Nadwi ini sejalan dengan nanti pemikiran-pemikiran Muhammad Asad, Maryam Jamilah, bahwa nasionalisme ini adalah berbahaya gitu. Apalagi nasionalisme jahiliyah ini. Nah, ini gelombang nasional di negeri muslim. Ini yang jadi kredo nasional itu seakan-akan adalah kebenaran ilmiah yang telah terbukti. Ini konsep barat luar biasa gitu, menyampaikan tentang nasionalisme sehingga hampir setara tadi dengan agama gitu. Jadi mempertahankannya luar biasa gitu. Zaman sebelum Islam yang oleh Islam tegas dikutuk sebagai jahiliyah dan diliputi dengan kebodohan, dikenang sebagai suatu hal yang membanggakan. Paganisme adalah suatu kata yang paling menjijikkan menurut Syed An-Nadwi. Nah, paganis ini di negara-negara Islam, karena tadi sebetulnya konsep barat ini luar biasa tentang paganisme ini gitu. Seakan-akan maju, tapi mereka mengangkat juga budaya lokal gitu, seperti sekarang di kita ini. Budaya-budaya disebut dengan budaya kearifan lokal kalau di kita itu gitu. Bagaimana kalau kita lihat yang paling ekstrim itu Abu Jandal lah, bahwa Islam sebagai pemikiran yang diimpor itu menghilangkan budaya lokal, menghilangkan budaya memakai baju kebaya dan lain-lain gitu, menghilangkan koteka mungkin gitu ya. Ini luar biasa. Ini dibangkitkan kembali gitu. Nah, terjadi juga kekacauan moral dan rohaniah selain nasionalisme ini gitu. Jadi materialisme. Jadi pemujaan hawa nafsu indrawi telah menjadi tujuan utama hidup. Sebagai akibatnya tindakan tak bermoral, minuman keras, pesta pora, perbuatan jahat ini merayap dalam diri tanpa kita sadari gitu. Mereka telah merasa kebebasan penuh dari kewajiban moral yang dikenakan oleh agama. Seakan-akan mereka tidak mempunyai hubungan dengannya, atau bahwa syariat Islam telah dicabut keberlakuannya. Islam sedang dalam bahaya besar. Inilah keadaan moral rohani kaum muslim pada saat ini yang disampaikan oleh An-Nadwi. Gelombang paganisme telah menyapu dunia muslim dan membawa pergi kegemilangan warisan Islam bersamanya. Tak pernah sebelumnya Islam mengalami bahaya yang sedemikian hebat dan meresap seperti ini. Ini sejalan juga dengan pemikiran Al-Atas bahwa tantangan terbesar ini ya zaman ini ya itulah bagaimana konsep peradaban barat, worldview barat dalam ilmu pengetahuan ini merupakan tantangan yang terbesar. Nah, ini tragisnya hanya ada beberapa kelompok orang saya yang mau meneliti keadaan yang menyedihkan ini dan mau mempertaruhkan semua milik mereka untuk memeranginya. Nah, masalah yang sebenarnya adalah terbentang dari dalam bukannya masalah kemanusiaan moral, kekontrolan ibadah, ketaatan yang berlebihan, diabaikannya praktek keabadan atau penjiplakan orang asing, tapi masalah keyakinan sebetulnya gitu yang telah hilang gitu. Kepercayaan apakah Islam itu akan tetap hidup? Kepercayaan wahyu terakhir dari Tuhan, kepercayaan terhadap hukum-hukum ilahi, kepercayaan terhadap agama. Nah, ini kita berhadapan dengan ketidakpercayaan, materialisme barat, isme dan ketidakberagamaan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Mudah-mudahan kita lebih cepat ini karena ada beberapa. Jihad masa kini kebutuhan besar adalah memukul mundur badai ateisme. Tugas utama pada kebangkitan kembali kaum muda golongan terpelajar dalam ajaran-ajaran dasar Islam. Berusaha untuk sungguh-sungguh memahami proses pemikiran yang telah dimasyarakatkan oleh Barat. Nah, alhamdulillah kemarin kita ada SPI, bagaimana worldview Barat dikupas sedikit-sedikit. Nah, ini harus lebih jauh lagi. Sebenarnya sisi mana gitu yang berbahaya dari Barat itu. Dan panggilan keimanan
Selanjutnya dibutuhkan juga mubalik tanpa pamrih. Lembaga-lembaga baru juga dibutuhkan yang memproduksi nanti karya tulis yang kuat untuk membagikan semangat untuk membawa kaum muda terpelajar kembali ke Islam dalam artinya yang lebih luas. Nah, ini kelompok yang dibutuhkan. Kenapa kelompok? Karena terbagilah kita dalam menghadapi tantangan yang besar ini. Ada yang antipati sama sekali terhadap barat sehingga tidak mau bersentuhan gitu. Yang berhubungan dengan bahkan teknologi pun nggak mau. Nah, ada kelompok dua yang memang mereka menjadi karena kepentingan duniawi, mereka menjadi corong-corong barat gitu. Nah, menurut An-Nadwi, kelompok yang dibutuhkan adalah kelompok kerja bakti yang mau mengesampingkan semua pertimbangan pribadi, sedang mereka sendiri tak memiliki aspirasi duniawi. Harus akhlak seperti Nabi. Nah, ini luar biasa gitu. Pemimpin agama dapat membuktikannya terhadap pemikiran golongan atas kaum muslim bahwa mereka hanyalah korban suatu penyakit yang menyembuhkannya tidak mustahil. Suatu kelompok yang dapat membawa perintah suci, pemulihan keagamaan kepada mereka dengan toleransi dan kebijaksanaan dan menunaikan kewajiban tanpa pamrih di antara mereka. Kebijaksanaan jadi harus dihadapi seperti apa. Jadi bukan dengan konfrontasi langsung, apalagi dengan kekerasan sehingga dicap sebagai teroris benar, bukan. Tapi inilah dengan kebijaksanaan, kebenaran, ketabahan, suatu tragedi berkekuatan sosial telah menampar Islam ini gitu. Harus menjadi sasaran perhatian yang serius bagi mereka semua yang mementingkan Islam gitu. Jadi kemurtadan tadi ini luar biasa, konsepnya sama dengan kemurtadan gitu. Jadi sudah keluar dari Islam gitu, menurut konsep An-Nadwi gitu. Kenapa? Karena golongan pemimpin masyarakat muslim di mana telah diambang putus iman. Nah, masyarakatnya sendiri sebetulnya masih mempunyai benih kebaikan dan kebajikan dan merupakan bagian halus yang meresap dalam bangunan kemanusiaan yang paling. Mereka berada di bawah pengaruh dan penguasaan golongan tadi sehingga karena keterbelakangan ekonomi dan pendidikan mereka gitu. Nah, ini quotes terakhir, alhamdulillah, dari Abu Hasan Ali An-Nadwi. Kenyataannya sedikit sekali keluarga yang dapat menyatakan terbebas dari pengaruhnya. Inilah kemurtadan yang telah melanda Muslim Timur pada masa dominasi politik Barat dan telah menimbulkan tantangan yang paling serius terhadap Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini isme-isme semua yang masuk sekarang. Alhamdulillah bagian satu telah selesai. Ini sejarah singkat peradaban Islam di Andalusia. Udah waktunya ya. Ini bahan-bahan kajiannya. Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya ini ada beberapa dari buku ini, ada buku lain juga tapi mungkin pada kesempatan lain karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun dengan sedikit gurung gusuh karena memang ini kajiannya luar biasa, sebetulnya harus dengan santai, dengan sedikit di-upland gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Sekian kajian kali ini, alhamdulillah sudah sampai. Dan silakan kalau ada yang mau diskusi atau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Budi, terima kasih banyak untuk Pak Budi yang selalu konsen ya untuk menyampaikan wawasan keislaman terkait dengan isu-isu global tentang Islam ya, worldview, menambah worldview kita tentang Islam. Dan juga tadi judul bukunya apa tadi Pak? Maaf terlewatkan di depan. Judul bukunya sebentar, Benturan Barat dengan Islam, Bu. Oh iya, ya luar biasa, ini memang kajian yang tidak bisa disampaikan hanya dalam waktu setengah jam ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke bab-bab berikutnya. Tadi baru bab 1 ya Pak ya? Iya betul Bu. Ya, benturan Barat dengan Islam. Oh, ada berapa bab Pak? Maaf. Ada 5 Bu, 5. Oh, ada 5 ya. Ya, alhamdulillah kita nantikan nanti sharing berikutnya untuk bab selanjutnya yang tak kalah menariknya ya dengan yang bab 1 ini. Ya, memang
yang disampaikan Pak Budi tadi betul sekali gitu ya, hegemoni Barat terhadap Islam ini luar biasa dan ya eh, apa ya, pertentangan antara Barat dengan Islam itu terus berlanjut gitu ya, isme-isme yang tadi pemurtadan baru, gelombang baru pemurtadan itu betul kita rasakan gitu, dan hari ini juga merupakan hari Islamofobia ya, Hari Internasional Memerangi Islamofobia ya, tanggal 15 Maret itu. Ini juga patut menjadi perhatian kita gitu ya, bahwa ya terus aja seperti itu gitu ya, Barat terhadap Islam seperti apa, dan sejarahnya tadi kita ketahui dari yang disampaikan oleh Pak Budi. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak. Mangga barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau di-sharingkan berkaitan dengan benturan Barat terhadap Islam. Mangga silahkan. Ya, Bapak Ibu silahkan untuk menyampaikan tanggapannya tentang book report yang tadi disampaikan oleh Pak Budi. Boleh saya ini? Ada? Iya, silahkan Pak Agus, silahkan. Iya. Iya, hatur nuhun Pak Budi atas sharing kajiannya mengenai benturan Islam dan Barat ya, benturan peradaban Barat. Sangat menarik dan betul terasa ya, ternyata paham-paham Barat alami gitu oleh kita gitu ya sebagai Muslim. Tadi ada hal yang menarik mengenai nasionalisme ya. Nasionalisme itu ternyata menurut An-Nadwi ya. Iya, betul. Menurut beliau itu apa sih? Maksudnya itu bagian dari yang Islam itu murtad atau apa tadi itu ya? Kayak semacam agama gitu ya? Iya, betul. Asobi ya, yang. Yes. Nah ini memang bagaimana ya? Kan sekarang nasionalisme itu seakan-akan kita tidak bisa lepas ya dari namanya negara gitu ya. Karena nasionalisme itu identik dengan negara. Lalu dengan negara jadinya nanti ada pemimpin atau presiden gitu ya di masing-masing negara. Jadi seakan-akan pimpinan umat Islam itu adalah presiden gitu. Padahal presiden itu kan dari negara itu ya pasti kesetiaan terhadap negara itu nasionalisme ya. Jadi maksudnya ini berdampak sangat luas berarti ya ke sana sampai ke pemimpinan gitu, masalah kepemimpinan. Nah, tapi sekarang kondisinya memang ya faktanya kaum muslim itu berada di negara-negara gitu ya, negara Indonesia, negara Malaysia misalkan, padahal sama-sama muslim tapi bisa berantem gitu karena beda negara. Nah, kira-kira bagaimana, apakah misalkan ada langkah-langkah dari Syekh An-Nadwi itu untuk menghilangkan sekat-sekat itu atau mengikis paham-paham yang keliru itu, mungkin bisa dibagi ya, di sharing langkah-langkah untuk tadi menghilangkan nasionalisme, lalu konsep negara itu seperti apa kita mendudukannya, nyambung nanti mungkin dengan kepemimpinan ya. Jadi pemimpin kita sebagai muslim itu aslinya tuh siapa sih gitu? Apakah memang presiden di satu wilayah atau bagaimana gitu? Mungkin itu Pak Budi. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Langsung Bu Aminah dijawab ya. Iya, mangga Pak, mangga ditanggapi langsung aja. Wah, ini pembahasannya 3 bulan kayaknya Pak baru beres kajiannya ya. Karena ini hal yang sangat besar gitu. Cuma intinya mungkin begini Pak. Jadi konsep nasionalisme itu sebetulnya di Barat pun lahir bukan dari awal gitu. Jadi kalau kita lihat
Barat yang sekarang ini adalah pencampuran, Pak, budaya Barat dan konsep-konsep pemikirannya itu dari 4 hal sebetulnya gitu ya. Yang pertama, konsep dasar filsafat mereka itu adalah konsep Yunani dan Romawi kuno gitu. Bagaimana filsuf-filsuf mereka itu menjadi dasar pemikiran gitu. Jadi konsep dualisme, konsep apa ya, tentang manusia itu dari filsafat Yunani. Nah, dari hukum ketatanegaraan itu Romawi gitu. Mereka mengambil dari konsep-konsep yang di Romawi. Jadi sejarah mereka itu seperti itu gitu. Nah, selanjutnya dari konsep keimanan itu mereka blended, penggabungan juga gitu dari Kristen dan Yahudi sebetulnya gitu. Nah, sementara konsep nasionalismenya ini gitu, konsep apa ya, itu diambil dari kedaerahan sebetulnya, daerah Nordik, daerah tadi Latin itu ya itu yang tadi Spanyol itu daerah Latin gitu. Nah, itu konsep-konsep kedaerahan, konsep-konsep apa ya, nasionalisme daerah gitu, bagaimana mereka harus mempertahankan daerah dan lain, sehingga nah, campuran itulah blended sehingga mereka membuat konsep tentang nasionalisme itu baru di Barat pun gitu. Jadi sebelumnya nggak ada mereka konsep nasional, tahun berapa ya saya lupa lagi, cuma ada kajiannya khusus. Jadi mereka, nah konsep itulah yang dijejalkan ke seluruh peradaban manusia gitu, melalui pemikiran-pemikiran, melalui, sehingga kita sekarang sudah merasa bahwa sulit dong, kita kan sudah terbagi dengan nasionalisme. Sementara nasionalisme itu apa yang dikejar gitu? Kalau nasionalisme jahiliyah itulah kebanggaan terhadap golongannya gitu. Kalau di kita sekarang yang dikejar apa gitu? Zaman sekarang nih, pertumbuhan ekonomi sehingga bersaing dengan negara lain itu gitu. Itu tanpa disadari gitu. Sehingga kita harus menjadi lebih baik dari negara lain. Nah, konflik itulah di sana gitu, yang menjadi konflik itu gitu. Sementara Islam apakah menghilangkan nasionalisme atau kedaerahan? Tidak sebetulnya gitu. Tapi membuka wawasan gitu. Jadi Islam itu tidak menguasai sehingga menjadi oh ini kerajaan Islam, enggak sebetulnya gitu, atau Indonesia menjadi kerajaan Islam atau ke Eropa, enggak, tapi membuka wawasan pemikiran sehingga tadi kedaerahan itu dihilangkan gitu oleh Islam itu gitu. Sehingga dengan semangat universal kebersamaan umat manusia di seluruh dunia gitu. Nah, mungkin konsep dakwahnya di sana gitu. Dan sekali lagi ketika Islam masuk itu tidak mengambil semua sumber daya, tidak, tapi tadi sebetulnya membuka wawasan sehingga mereka maju sendiri, jadi tidak diambil kekuasaan-kekuasaan, tetap masih ada gitu. Cuma konsep dasarnya itu Islam gitu, konsep dasarnya adalah wahyu ilahi gitu. Jadi masih ada waktu itu juga ke apa ya, pemimpin-pemimpin dari tiap daerah gitu. Nah, mungkin bedanya dengan nasionalisme sekarang itu adalah itu gitu. Semua mempunyai ideologi masing-masing dan intinya untuk persaingan sebetulnya gitu, antar kelompok gitu. Bagaimana sekarang Barat yang dipimpin oleh Amerika itu menjadi apa ya, merasa lebih dari yang lain gitu. Dan kita berusaha mengejar itu gitu. Sebagai negara maju itu apa yang menjadi standar? Nah, itu yang menjadi tujuannya gitu. Apakah kemaslahatan? Belum tentu. Nah, konsep Islam sih yang berbeda nanti gitu. Konsep kesejahteraannya seperti apa, konsep pertumbuhan ekonominya seperti apa, konsep kesehatannya seperti apa. Nah, itulah yang memang kita pahami nasionalisme sekarang ini gitu. Konsep nasionalisme yang memang ditanamkan oleh isme-isme atau konsep-konsep pemikiran Barat itulah gitu. Dan itu seakan-akan menjadi kebenaran gitu. Sangat sulit dengan kondisi sekarang gitu. Menghilangkan nasionalisme jahiliyah itu disebutnya oleh Syekh An-Nadwi gitu. Nah, mungkin penjelasannya belum memuaskan Pak Agus karena ini kajiannya luar biasa. Nanti di kajian berikutnya dari siapa ya, Muhammad Asad, ini luar biasa karena dia berasal dari peradaban Barat lah, tumbuh di peradaban Barat sehingga dia menemukan konsep. Nah, konsep nasionalisme seperti apa, pertentangannya itu yang sangat membahayakan sebetulnya. Jadi kedamaian itu tidak ada setitik pun menurut ketika nasionalisme itu sudah syarat dengan agama. Jadi sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, tadi konsep-konsep keimamahan dan lain-lain di Islam ada gitu.
Nah itu dalam kajian nanti insya Allah bareng-bareng lah intinya gitu. Kita kaji bareng-bareng, masih banyak lagi yang harus kita kaji. Itu saja mungkin jawabannya Pak Agus, Bu Aminah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus. Bagaimana? Sudah cukup? Nuhun Pak Budi. Ya, nuhun Pak Budi. Sementara cukup dulu mungkin ya, karena memang ini kajian yang cukup mendalam juga ya tentang nasionalisme itu. Di satu sisi kita mengenal hadis hubul waton minal iman gitu ya, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Tapi di satu sisi asobiah yang jahiliyah gitu ya, itu yang tidak boleh. Jadi batasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi. Mangga yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau diskusi tentang benturan Barat dengan Islam. Pak Yandi, selamat bergabung. Sudah hadir Pak Yandi. Sudah Umi dari tadi. Ya, sudah ya, mangga. Iya, mangga. Mungkin ada komentar Pak Yandi, Pak Ridwan atau yang lainnya, Mr. Ihsan. Iya. Iya, kalau tidak ada mungkin cukup ya untuk sesi book report-nya. Iya. Mr. Ihsan, ya silakan Mr. Ya, terima kasih Umi. Iya, jadi sebetulnya tadi kalau boleh saya simpulkan mungkin beberapa hal ya. Salah satunya yang bisa kita follow up itu bagaimana sekolah itu bisa ke depannya itu bisa mencetak generasi yang tidak menjurus ke materialisme ya. Tapi betul-betul dengan ilmu yang mereka pelajari di bangku sekolah itu justru malah semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah ya, bukan malah ke duniawiannya gitu. Jadi kan sekarang itu yang kita pahami ya, sekolah itu bisa nantinya mencetak lulusan-lulusan yang masuk ke perguruan tinggi yang diidamkan ya, ITB lah, Unpad, kemana yang mana dari situ nanti mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dan sebenarnya itu tidak jauh beda dengan materialisme ya. Nah, PR kita bersama di sini bagaimana caranya supaya anak-anak itu ketika lulus, ya tujuan utamanya itu supaya ya mereka malah jadi semakin arif, semakin bijak, semakin paham bahwa mereka tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah yang luas. Nah, itu PR bersama. Alhamdulillah kan kami dengan adanya SPI semakin membuka wawasan kita, semakin semakin membuat kita aware bahwa ya ilmu yang ada sekarang ini sudah betul-betul dirubah sehingga kita tidak menjadi semakin kagum dengan ciptaan Allah, tapi malah semakin sombong dan semakin mengejar keduniawian gitu. Nah, ini berarti PR bersama kita di sini bagaimana caranya menetralkan kembali ilmu yang ada. Dan entah kenapa saya pernah mimpi dengan almarhum Pak Sony ya. Beliau bilang nitip bahwa ya anak-anak supaya bisa dalam pembelajarannya itu dikaitkan dengan keislaman, mungkin misalkan dikaitkan dengan hadis atau Al-Quran yang memang ada kaitannya dengan materi tersebut gitu ya, sehingga memang tidak lepas dengan hakikat ilmu pengetahuan tersebut gitu ya. Nah, mungkin itu sih sebetulnya. Tadi juga Wabudi menyampaikan bahwa sebetulnya yang sentral itu adalah pemuda kan ya. Dan memang Barat ini betul-betul menargetkannya tuh anak-anak muda kan gitu ya, dengan berbagai macam programnya lah gitu ya, sehingga memang ya generasi-generasi yang kedepannya tentu ya kan karena ditentukan oleh pemuda-pemuda yang sekarang ya tidak lepas dari keduniawian itu gitu. Nah, jadi mungkin di sini mengingatkan saja kepada semuanya supaya kita betul-betul kembali lagi ke fitrah ilmu pengetahuan yang sebetulnya, bahwa ya dengan ilmu itu ya gimana caranya supaya jadi semakin dekat sama Allah gitu. Nah, mungkin bisa kita lakukan pertama mungkin apakah ada kajian SPI lagi yang perlu kita coba nanti berikan kepada guru-guru supaya follow up-nya tidak berhenti sampai kemarin ya, tapi betul-betul dikaji lebih dalam gitu ya, dan ada semacam action plan yang jelas per mapel kalau bisa ya, seperti apa gitu ya, atau mungkin nanti bisa kita lakukan pertemuan khusus ya, supaya betul-betul kita lakukan langkah-langkah strategis yang
tepat seperti apa supaya tadi yang tujuan kita tercapai. Dan mengingatkan juga ya, sebentar lagi mungkin kelas 12 yang angkatan berapa sekarang tuh berarti ya? Umi 16 misalnya. 16 ya. Iya. Ya mudah-mudahan bukan hanya lulusannya saja tapi dengan hafalan Al-Qur'annya juga ya, sudah berapa juz mereka baca. Nah, itu kan hal-hal yang selama ini kadang kita terluput ya. Kadang-kadang kita lebih fokus kepada jumlah lulusan ke PTN-nya berapa. Nah, ini mungkin menjadi suatu pengingat juga buat kita supaya terperhatikan hal-hal bukan hanya keduniawiannya tapi juga hal-hal yang justru lebih mendasar, yaitu ketakwaannya. Nah, mungkin nanti barangkali boleh di follow up ya, apakah selama ini guru-guru tahfidz sudah menginput di portal siswa untuk capaian hafalan Al-Qur'annya. Itu mungkin dari saya tambahan aja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mr. Ihsan untuk beberapa poin yang disampaikan. Dari Pak Budi mungkin ada tanggapan dulu dari yang disampaikan Mr. Ihsan? Iya. Sebetulnya kalau langsung nanti berkaitan dengan pembelajaran, mungkin kalau bisa ini kita dulu pernah ya, kalau tidak salah kita berinteraksi dengan Kutab itu ya, Pak Agus ya. Nah, saya lebih condong nanti kita bisa materi-materi itu karena nanti berhubungan dengan pembelajaran itu, Pak itu siapa, Budi Asharinya langsung nanti. Ashari. Ya. Jadi memang ini luar biasa keilmuan beliau ya, dari sirohnya gitu. Ini sehingga bagaimana diterapkan di sekolahnya di Kutab itu gitu. Nah, mungkin dulu kita baru sepintas, mungkin ya saya sendiri dulu nggak mengikuti ya. Tapi kita coba sekarang lebih dalam lagi gitu. Bagaimana nanti masuk ke kurikulum pembelajarannya mungkin digabungkan dengan yang sudah ada di kita gitu. Apa-apa nanti penguatannya sambil materi-materi yang diberikannya ini luar biasa nanti tentang sejarah Islam, tentang siroh ini yang penting ini harus ditanamkan betul siroh ini ke guru-guru kita gitu, apalagi ya ke siswa, apalagi ke guru-gurunya nanti gitu. Karena apa? Karena landasan bergerak itu konsepnya seperti itulah gitu. Nah, Islam itu bagaimana bisa menguasai dunia seperti apa gitu. Islam bagaimana bisa mencerahkan dunia seperti apa gitu, langkah-langkah yang diambil. Nah, ini detailnya menurut saya Budi Ashari ini sudah melaksanakan di sekolahnya Kutab ini, putranya Pak Agus, putranya Bu Ade kan di sana sekolahnya, walaupun baru tingkat SD ya, tapi nggak apa-apa, dari konsep-konsep itu mungkin nanti bisa kita terapkan lebih jauh. Itu mungkin dari saya, Ihsan. Iya, makasih Wak. Berarti nanti yang mengkontak siapa ya? Supaya dulu, jelas nanti. Yang pernah dulu pernah kontak dengan Kutab itu siapa ya? Dulu pernah kita lewat Pak Apep bisa, Pak Agus mungkin juga bisa ya membantu. Pak Agus, yeah. Agus kayaknya ya, karena Pak Agus kan ada putranya juga di sana. Jadi kalau bisa langsung dengan Pak Budi Asharinya Pak Agus. Jadi bukan dengan lebih ke apa dasarnya, ke landasannya, ke konsep-konsep dasarnya gitu, Pak Budi Ashari itu gitu. Iya, Agus, ada ya, insya Allah nanti di Pak Agus mungkin ada tanggapan. Ya, insya Allah nanti di follow up Pak Budi, Mr. Ihsan untuk kajian dengan Ustadz Budi Ashari ya, terutama tadi mengaitkan atau menautkan materi pelajaran dengan nilai-nilai keislaman gitu ya, dengan siroh juga ya. Iya, jazakallah. Amin, amin. Terus yang tentang kelanjutan SPI juga mungkin nanti bisa dibahas ya. Tadi Mr. Ihsan menyampaikan memang kemarin ya ketika SPI terakhir, yang sesi terakhir itu ya ada beberapa guru lah yang menjapri gitu. Ini kelanjutannya gimana gitu. Oh, udah yang terakhir ya gitu. Jadi memang ya alhamdulillah gitu, dari kajian 10 kajian yang diadakan itu dari guru-guru responnya sudah bagus, terus ya semangat untuk mempelajari Islam mudah-mudahan juga sudah tumbuh gitu ya, sehingga nanti ketika diadakan lagi entah SPI atau kajian dari Ustadz Budi itu juga akan sama responnya gitu ya. Dan ya mudah-mudahan ya hal-hal seperti itu yang kita adakan itu akan
sedikit banyak mewarnai pemikiran dan juga wawasan juga semangat dari para guru dan karyawan gitu ya untuk mempelajari Islam, dan ya secara tidak langsung jika sudah memahami, sudah mempelajari, pasti akan disampaikan kepada siswa ketika KBM atau sedang obrolan-obrolan yang lain gitu ya. Ya dari sana gitu mungkin berawalnya gitu. Dan ya tadi yang disampaikan Mr. Isan ya untuk pembekalan kepada siswa supaya tidak materialis oriented gitu ya, itu ya mudah-mudahan bisa kita selipkan di kegiatan-kegiatan kita, mungkin mentoring, terus tadi ya Mas 12-nya dengan tahfiz targetnya, dan juga mungkin di sela-sela program-program kesiswaan itu ada yang bisa diselipkan gitu. Baik, mungkin cukup. Oke, bentar tadi saya mau menanggapi. Ya. Oh iya, silahkan Pak Agus. Di HP tapi ngehang, terdengar tapi nggak bisa ngeklik apapun saya teh. Oh iya, pantas. Nggak bisa. Ya mangga Pak Agus. Iya. Mengenai Pak Budi Asari tadi ya, kalau nggak salah. Iya. Iya. Jadi maksudnya nanti ada semacam kajian pengganti kelanjutan SPI ya, hanya pengisinya dari Pak Budi Asari gitu ya? Iya betul, Pak Agus. Iya, bisa sih nanti saya coba kontak. Hanya mungkin kalau Pak Budi Asari kita harus siap aja nanti, soalnya Pak Budi Asari lumayan ini. Waktunya ya, enggak. Siap inilah maksudnya, kan beliau karena bagus gitu ya keilmuannya, terus bahasanya kadang nyepetnya Iya. Maksudnya nyindirnya lumayan keras gitu sebetulnya Pak Budi Asari itu. Bagus lah. Kita perlu siap karena kita kan menerapkan kurikulum nasional kan ya. Iya. Bisa benar-benar berubah 180 derajat gitu. Ya, kita ambil aja Pak Agus beberapa hal yang memang bisa kita implementasikan dan memang menurut saya bagus gitu. Harus ke arah sana gitu. Tanpa mengorbankan tadi. Jadi kalau kurikulum nasional sebetulnya laporan saja yang penting gitu. Yang penting laporan. Kan kita lebih mementingkan isi ya. Dan tidak meninggalkan juga memang target-target ke perguruan tinggi, itu aja itu. Jadi bagaimana nanti kita atur kurikulumnya gitu. Dan nggak semuanya kita ambil, mungkin nanti dari Pak Budi Asari ini disesuaikan lah. Cuma memang nanti konsep-konsep yang penting, yang mendasar, yang memang harus dikuasai oleh guru maupun siswa seperti apa gitu. Kayak kajian siro itu kan luar biasa Pak Budi Asari. Bagaimana kegemilangan Islam, apa aja faktor-faktor sebetulnya untuk kegemilangan Islam itu yang dibutuhkan. Seperti itu Pak Agus. Mungkin dalam beberapa kajian lah, jadi nggak sekali, sehingga step by step nanti gitu. Nah mungkin harus ngobrol dulu dengan Pak Budi Asarinya. Yang mudah-mudahan Pak Agus kan udah dekat lah. Seperti apa mungkin tujuannya gitu. Yang kita inginkan seperti apa gitu. Iya. Bisa nanti saya coba ini ya, komunikasikan. Jadi sekali lagi kan biasanya kalau di Kutab itu bukan hanya Pak Budi, banyak sekali. Tapi kita harapkan Pak Budinya, Pak Agus, Pak Budi Asarinya nanti ya, yang ini. Yang hanya. Iya. Ya, insya Allah nanti di follow up ya Pak Agus ya. Dengan tadi ya menyampaikan semacam kisi-kisi atau poin-poin yang kita inginkan gitu ya dari beliau gitu. Maksudnya poinnya bukan mengupas tentang kurikulumnya, tapi tadi mengajarkan siro dan juga mengaitkan materi-materi pelajaran dengan nilai-nilai Islam gitu. Iya, baik, cukup mungkin ya Pak Agus, Pak Budi. Cekap Bu. Ya, enggak. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Budi yang telah memberikan wawasan kepada kita ya tentang banyak hal, tentang sejarah, tentang kegemilangan Islam.